Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indi Ahsanul Fitriyah. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang proses pembuatan berita TV. Langsung saja. Oke, dalam proses pembuatan berita TV sendiri, di sini saya ingin menerangkan tentang 8 proses atau 8 tahapan dalam pembuatan berita televisi. Yang pertama yaitu ada checklist peralatan, di mana sebelum kita membuat suatu berita atau sebelum kita menyiarkan suatu berita, kita harus mempunyai alat-alat, dan alat-alat tersebut yang akan mendukung kita dalam proses pembuatan berita televisi tersebut. Di mana checklist peralatan, di sini saya mengambil peralatan yang ada pada studio televisi. Yang pertama ada kamera studio yang dilengkapi dengan tripod, dimana kita tahu kan kamera studio ini itu berfungsi sebagai pengambilan gambar. Kemudian yang kedua ada lampu studio. Lampu studio juga mendukung audiovisual agar terlihat lebih jelas. Kemudian switcher box lampu. Kemudian ada TV monitor. Di TV monitor ini tempatnya untuk memantau jalannya program berita. Kemudian ada mixer atau switcher video. Kemudian ada VTR atau video tape recorder, atau bisa disebut juga VCR atau video cassette recorder. Kemudian ada sound system yang terdiri dari mixer audio, equalizer, amplifier, speaker, headphone, tape recorder atau cassette recorder, piringan hitam, CD atau DVD player, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada computer editing. Computer editing biasanya digunakan oleh produser. Kemudian kita lanjut ke tahap kedua. Tahap keduanya itu adalah tahap keduanya adalah informasi awal. Jadi, di mana kita mendapatkan sumber suatu berita, itu kita dapatkan dari informasi awal. Di mana setelah kita tahu, informasi awal ini terbagi menjadi 2 jenis, di mana yang pertama yaitu informasi awal didapat dari sumber yang ditentukan. Jadi semisal kita sebagai reporter ditugaskan oleh salah satu stasiun televisi untuk meliput suatu peristiwa atau kegiatan peristiwa yang akan diberitakan, di mana sumber tersebut telah ditentukan oleh stasiun televisi tersebut. Jadi kita tidak perlu untuk mencari referensi atau rekomendasi tersendiri. Kemudian yang kedua ada informasi awal didapat dengan mencari referensi sendiri. Untuk ini kita membutuhkan contact person atau kontak-kontak yang akan membantu kita untuk mencari berita, seperti biasanya dari kepolisian, kedokteran, dan lain-lain. Untuk informasi awal yang didapatkan berdasarkan referensi kita sendiri, pastinya kita harus mencari sumber-sumbernya sendiri, di mana referensi juga bisa kita dapatkan di berbagai aspek. Kemudian kita lanjut ke tahapan ketiga. Tahapan ketiga di sini yaitu mencari berita. Untuk mencari berita sendiri, kita berdasarkan referensi yang telah kita dapat, kita menyimpulkan bahwa teknik atau untuk mencari berita ada 3 buah teknik. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua yaitu wawancara, yang ketiga yaitu riset data. Di mana observasi pengertiannya sendiri atau definisinya sendiri yaitu pengamatan peristiwa atau liputan langsung di lokasi kejadian. Nah, untuk observasi ini sendiri biasanya itu reporter langsung datang ke lokasi kejadian untuk mengamati peristiwa yang terjadi tersebut.
Untuk observasi sendiri bisa juga dikatakan biasanya itu ada live report atau siaran langsung dari tempat kejadian atau lokasi kejadian. Kemudian yang kedua yaitu ada wawancara. Teknik wawancara adalah menggali informasi dengan bertanya kepada sumber berita atau narasumber. Seperti seumpama kita menjadi reporter, pasti kita akan mencari berita itu berdasarkan sumber-sumber atau orang-orang yang bersangkutan dengan peristiwa tersebut. Misalnya, terjadi kecelakaan di jalan tol Surabaya. Pasti yang akan kita peroleh datanya yang pertama berdasarkan sumber dari kepolisian yang ada di lokasi kejadian, kemudian ada saksi mata juga yang bisa kita jadikan sebagai narasumber. Kemudian yang ketiga ada teknik riset data. Jadi, riset data disebut juga studi literatur adalah mengumpulkan fakta atau informasi dari arsip atau dokumen untuk dijadikan berita atau melengkapi berita. Jadi, riset data berbeda dengan observasi atau wawancara yang dilakukan secara langsung. Jadi, riset data ini kita dapat menemukan informasi, mencari berita maksudnya. Kita bisa mencari berita tersebut berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Jadi kita tidak langsung berada di tempat peristiwa, kita juga tidak harus langsung bertanya langsung kepada narasumber, tapi kita mendapatkan dokumen-dokumen yang konkret yang berdasarkan fakta yang terjadi. Kemudian tahap selanjutnya ada checklist audiovisual. Audiovisual atau pandang dengar merujuk kepada penggunaan komponen suara, audio, dan komponen gambar atau visual, atau bisa juga dikatakan sebagai media yang memiliki unsur gambar dan unsur suara, di mana audiovisual ini sangat penting pada jalannya proses pembuatan berita TV, karena audiovisual bisa kita dapatkan karena audiovisual merupakan bukti konkret yang dapat kita jabarkan atau dapat memperjelas apa berita yang akan kita sampaikan. Seperti seumpama ada kapal tenggelam, maka kita harus mengetahui atau meliput kondisi atau suasana di daerah tersebut. Audiovisual juga dapat menjadi bukti nyata yang pastinya berita kan harus berdasarkan fakta yang aktual, yang up to date. Maka audiovisual ini bisa menjadi bukti dari berita yang kita siarkan. Kemudian selanjutnya ada scriptwriter. Scriptwriter itu apa sih? Scriptwriter atau yang biasa dikenal dengan naskah siaran adalah materi siaran yang akan disampaikan penyiar atau pembawa berita dalam penyiaran berita TV. Scriptwriter ini sangat perlu karena kenapa? Tanpa adanya naskah siaran tidak akan berjalan dengan lancar. Karena siaran itu ditentukan dengan scriptwriter-nya atau naskah siarannya. Jadi kita tahu runtutan acara atau runtutan siarannya, apa saja berita yang harus ditampilkan dan lain-lain begitu. Kemudian selanjutnya ada tahapan editing. Untuk editing sendiri berada di tahapan ke-6, di mana semua data-data atau informasi semuanya sudah terkumpul, baik itu dari berita yang kita dapatkan langsung di tempat kejadian maupun yang berita kita siarkan secara langsung, itu sudah masuk di tahap editing, di mana berita itu diolah. Biasanya ada pada
editing atau proses editing ini adalah produser eksekutif atau produser biasanya yang mengelola bagaimana berita itu tayang, bagaimana berita itu akan runtut. Kemudian yang selanjutnya adalah gatekeeper yang artinya penyeleksian. Apakah berita itu layak untuk ditayangkan atau tidak, itu berada pada gatekeeper. Sama, gatekeeper juga yang menangani adalah produser. Kemudian yang terakhir yang pastinya akan menjadi tujuan, yaitu siap tayang. Siap tayang yang artinya kita bisa melihat berita tersebut sudah tayang di televisi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.